Hello everyone, welcome back again to Seriki Channel. Hari ini kita ingin mempelajari tentang menganalisis persyaratan personil administrasi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu personil kantor. Personil kantor menurut KBBI ialah pegawai atau anak buah ataupun awak yang tentunya kita sering mendengarnya dengan istilah karyawan. Di sini karyawan atau personil kantor ini dibagi menjadi yang pertama ialah pegawai negeri, pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Yang kedua, pegawai swasta, pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut. Yang ketiga, yang terakhir ialah pegawai tetap. Pegawai yang sudah diangkat resmi memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Jadi dapat disimpulkan bahwa personil kantor adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau menjalani pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor atau pemerintahan ataupun swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Nah, kita harus mengetahui macam-macam dari personil kantor. Macam-macam personil kantor yang pertama ialah administrator atau petugas pelaksana administrasi. Ialah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dikerjakan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah manajer. Manajer adalah orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan orang lain atau para staf, mengelola dan mendayagunakan uang, peralatan, sarana dan prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah staf atau pembantu ahli. Ialah tenaga ahli yang karena kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Dan yang terakhir, worker atau pekerja atau pegawai. Ialah para karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Setelah kita mengetahui macam-macam personil kantor, dan kita juga harus mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka. Kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Administrasi bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar masuk dan keluar. Bagian keuangan atau kasir, dia harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. Keempat ialah sekretaris, bertanggung jawab membuat agenda dan menjadwalkan kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya, serta membuat surat keluar. Yang terakhir, penerima tamu, bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Besar kecilnya tugas dan tanggung jawab personil ini tergantung jenis dan besarnya suatu organisasi kantor. Tapi secara umum tugas dan tanggung jawab personil kantor itu dibagi menjadi 5 seperti ini. Dan kita harus mengetahui apa itu perangkat kerja personil kantor. Umumnya perangkat kerja yang dibutuhkan berupa meja, kursi kerja, lemari arsip, filing kabinet, alat tulis, kertas tulis, komputer, mesin tik, pesawat telepon, dan lain sebagainya. Ini perangkat kerja ini yang dibutuhkan dalam membantu semua proses tugas-tugas administrasi adalah komputer. Dan kita tahu tidak akan ada lepas proses administrasi dengan menggunakan komputer. Oleh sebab itu, dalam penggunaan komputer berikut adalah kemudahan penggunaan komputer untuk administrator.
Yang pertama, dengan adanya Microsoft Word tidak perlu lagi repot-repot berulang kali kalian semua seorang administrator untuk mengetik surat. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk file atau soft copy. Yang kedua, dengan menggunakan komputer, administrator bisa lebih mudah dalam pengaplikasian spreadsheet pada Microsoft Excel dan dapat mempermudah pengerjaan laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, dengan komputer, administrator bisa memiliki aplikasi database, bisa pula sebagai alat scanner, dan tidak terlepas dari local area networking, karena sekarang kita sudah menggunakan 4.0, dan yang terakhir, dengan komputer kita bisa menggunakan surat elektronik atau email. Lalu di sini ada tahapan-tahapan penggandaan personil kantor. Yang pertama, harus adanya analisis jabatan. Yang kedua, mungkin akan ada penentuan dasar rekrutmen. Yang ketiga, nanti ada seleksi. Dan yang keempat, penempatan personil kantor. Jadi ketika personil kantor ingin diganti atau ingin dimutasi ataupun ingin diadakan, mereka harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Pertama, analisis jabatan, penentuan dasar rekrutmen, seleksi, dan penempatan personil kantor. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Analisis jabatan. Menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan atau perbuatan untuk mengetahui keadaan dan sebenarnya, sebab musabab duduk perkara. Atau manfaat analisa jabatan ini untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan uraian pekerjaan atau job deskripsi, spesifikasi pekerjaan, job specification, dan evaluasi pekerja atau job evaluation. Dan ini analisis jabatan ini digunakan oleh seorang pemimpin perusahaan untuk yang pertama ialah perekrutan dan seleksi karyawan. Lalu bisa melakukan kompensasi gaji karyawan. Ketiga ialah bisa melakukan evaluasi jabatan. Yang keempat bisa melakukan penilaian prestasi kerja karyawan. Yang kelima ialah pelatihan atau training. Yang keenam bisa melakukan promosi atau pemindahan karyawan, mutasi. Yang ketujuh bisa melakukan organisasi. Dan yang terakhir ialah bisa memperkaya pekerjaan. Yang kesembilan ialah penyederhanaan pekerjaan. Dan yang ke-10 ialah penempatan karyawan. Yang terakhir itu adalah rekrutmen. Jadi analisis jabatan ini mempunyai fungsi 11, dari perekrutan dan seleksi karyawan sampai rekrutmen atau penempatan karyawan. Lalu bagaimana cara yang kedua dalam tahapan itu adalah bagaimana cara penentuan dasar rekrutmen. Di dalam penentuan dasar rekrutmen kita harus menentukan sumber-sumber rekrutmen. Yang kita harus ketahui ialah penentuan sumber-sumber ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Lalu di dalam penentuan dasar rekrutmen itu nanti akan ditemukan kendala-kendala rekrutmen. Setelah itu baru kita harus mengetahui apa sih metode-metode yang harus kita lakukan pada saat perekrutmenan seorang personil kantor. Yang pertama, sumber internal adalah tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi suatu lowongan kerja yang diambil dari dalam perusahaan tersebut dengan cara mutasi atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi ke suatu bagian tertentu yang kosong atau mengisi tugas baru. Dari keunggulan sumber internal ini kita mempunyai 4 keunggulan. Yang pertama ialah meningkatkan kinerja dan kedisiplinan karyawan karena terdapat peluang untuk promosi. Yang kedua ialah sudah diketahui loyalitas karyawan menjadi besar tinggi terhadap sebuah perusahaan. Yang ketiga, biaya rekrutmennya dapat ditekan karena tidak perlu biaya iklan. Dan yang terakhir adalah waktu perekrutannya itu relatif sangat singkat.
Tetapi untuk perekrutan sumber internal ini pun kita mempunyai kelemahan, yakni diantaranya adalah yang pertama, sumber internal ini yang mempunyai kelemahan ialah kurang membuka kesempatan untuk angkatan kerja baru yang berada di luar perusahaan. Dan yang terakhir ialah kurang ada wibawa bagi karyawan yang dimutasikan. Oke, kita akan beralih ke pembahasan ke sumber eksternal. Sumber eksternal ialah tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi kerja yang diambil dari luar perusahaan, antara lain adalah sebagai berikut. Proses-proses seorang dikatakan sebagai sumber eksternal. Yang pertama, dia pelamar datang sendiri. Yang kedua, kantor dinas tenaga kerja. Yang ketiga, mungkin dari lembaga-lembaga pendidikan atau dari universitas lulusan mana. Yang keempat, pemuatan iklan atau advertising. Yang kelima, referensi seseorang atau rekanan karyawan. Yang keenam, mungkin mengambil dari perusahaan lain. Dan yang tujuh, mungkin sedikit ada nepotisme di sini. Kita akan menggali beberapa keunggulan dan kelemahan sumber eksternal di dalam sebuah perusahaan, perekrutan dengan sumber eksternal. Keunggulannya sumber eksternal ini ada dua. Yang pertama ialah kewibawaan karyawan yang diterima relatif baik. Yang kedua, mungkin kemungkinan akan membawa sistem kerja baru karena dia tidak mengetahui role pekerjaan sebelumnya di perusahaan itu. Tapi mempunyai kelemahan pula. Yang pertama ialah kurang ada kesempatan bagi karyawan untuk promosi. Yang kedua, biaya rekrutmen relatif besar karena ada biaya iklan dan biaya tahapan seleksi wawancara atau yang lain. Nanti kita akan menjelaskan. Waktu rekrutmen akan lama. Dan yang keempat itu loyalitas terhadap perusahaan belum bisa diketahui. Oke. Di setelah tahapannya, tahapan yang ketiga ialah sebelum itu kita akan menentukan bagaimana cara metode rekrutmen. Metodenya ini akan dibagi menjadi dua, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup ialah pelaksanaan rekrutmen di kalangan terbatas hanya untuk karyawan atau orang-orang tertentu saja, sehingga lamaran yang masuk tidak banyak. Dengan demikian akan sulit memperoleh karyawan yang baik. Tetapi jika metodenya terbuka, yaitu pelaksanaan rekrutmen yang diumumkan melalui iklan di media massa. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan banyak lamaran sehingga kesempatan memperoleh karyawan yang baik dan andal menjadi lebih sangat besar. Kendala-kendala rekrutmennya mungkin yang akan kita temukan ialah yang pertama, kebijakan perusahaan biasanya menyangkut gaji. Yang kedua, persyaratan jabatan. Semakin banyak persyaratan yang dipenuhi, semakin sedikit minatnya. Yang ketiga, soliditas perusahaan, besar kecilnya perusahaan dan soliditasnya. Yang keempat, metode pelaksanaan rekrutmen, sistem terbuka dan tertutup mempengaruhi minat pelamar. Yang kelima, kondisi pasar tenaga kerja, tinggi rendahnya tingkat penawaran tenaga kerja. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan eksternal, kondisi perekonomian dan banyak pesaing. Oke, setelah itu tahapannya ialah tahapan seleksi, analisis jabatan, mengetahui sumber. Yang ketiga ialah seleksi. Seleksi menurut KBBI ialah pemilihan atau untuk mendapatkan yang terbaik. Metode prosedur yang dipakai oleh bagian personalia ketika memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Dan ini harus memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses seleksi itu, seleksi harus bersifat efisien dan efektif. Yang kedua, seleksi itu harus memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketiga, petugas seleksi harus cerdas dan jujur. Dan yang terakhir, dalam seleksi kita harus pengertian orang yang tepat pada tempat yang tepat harus diperhatikan dan diartikan secara dinamis. Oke. Mungkin di sini tujuan dari diadakannya nanti seleksi ini ada yang berupa seleksi tulis, seleksi tes atau seleksi wawancara. Nanti akan kita paparkan di materi tahapan penyeleksian.
Lalu yang keempat, di dalam tahapan itu baru setelah ada analisis jabatan, sumber, penentuan sumber, seleksi, dan yang keempat ialah terakhir penempatan personil kantor. Penempatan personil kantor ini adalah apabila proses seleksi telah selesai, pelamar yang telah diterima ditempatkan di suatu bagian tertentu atau di tempat yang sesuai dengan kompetensinya dia. Penempatan tidak hanya berlaku bagi karyawan baru, tetapi berlaku pula bagi karyawan lama yang mengalami mutasi. Mungkin untuk materi analisis persyaratan personil administrasi yang kita bisa bagi menjadi 4 yang tadi, dengan cara tahapan analisis jabatan, yang kedua sumber daya, yang ketiga seleksi, dan yang keempat terakhir ialah penempatan personil kantor. Mungkin hari ini kita sudah banyak diskusi tentang bagaimana tahapan-tahapan persyaratan personil administrasi. Jika ini bermanfaat, silakan share, like, dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan. Hari ini kami akhiri, see you untuk materi selanjutnya.